Gubernur Jawa Tengah dan Gubernur Jawa Barat adalah saling sentil, saling sindir ya, saling sindir dengan kekuatan ataupun jabatan masing-masing atau dengan cara kinerja masing-masing. Bagaimana cara mengambil daripada hati masyarakat itu. Akan tetapi di sini kemungkinan Gubernur Jawa Tengah itu selalu tidak begitu populer di mata masyarakatnya ya. Karena apa? Pengaruhnya mungkin bukan begitu sama dengan Kang Deddy yang begitu populer sekali di mata masyarakat Jawa Barat karena dengan kinerjanya dan perbuatan-perbuatan dia yang real di lapangan. Sekalipun dia melakukan pekerjaan itu dengan media dia sendiri seperti YouTube, TikTok dan lain-lainnya ya. Tapi itu kan tidak masalah. Mau apapun dibuat di situ, yang penting kinerjanya itu real dan nyata di lapangan. Dia melakukan kebutuhan masyarakat, dia melakukan keinginan masyarakat, itu yang penting. Bukan masalah karena dia TikTok atau apa atau YouTube ataupun yang lain-lainnya itu. Jadi Gubernur Jawa Tengah ini dia disentil karena kenapa harus pakai TikTok, kenapa harus pakai media kalau memang kita mau turun ke tengah-tengah masyarakat ataupun ke daerah-daerah desa-desa yang miskin, kira-kira begitu. Kenapa kita harus soroti dengan media-media sendiri itu? Kemungkinan gubernur daripada Jawa Tengah ini tidak begitu populer ya, karena pengaruhnya daripada Kang Deddy yang begitu terkenal sekali dari mulai Sabang sampai Merauke. Semua masyarakat di luar daripada Jawa Barat pun mencintai dan menginginkan bahwa cara kinerja Kang Deddy ini adalah betul-betul real di lapangan ya. Bukan saja daripada rakyat Jawa Barat, dari Sabang sampai Merauke. Artinya provinsi-provinsi lain pun salut begitu. Bahkan pejabat-pejabat lain pun yang ada di daerah lain itu salut melihat kinerjanya Kang Deddy ya. Jadi karena kinerjanya daripada Gubernur Jawa Barat ini, Jawa Tengah ini mungkin tidak sehebat ataupun jauh lah levelnya, masih di bawah daripada Kang Deddy. Dia punya level cara kinerja dia di lapangan untuk mengakses pekerjaan-pekerjaan ataupun masyarakat lainnya ya, masih jauh di bawah Kang Deddy. Jadi dia berpidato itu seolah-olah mengatakan bahwa Kang Deddy itu kenapa harus, kalau kita bekerja itu benar-benar dari hati dan ikhlas, kenapa harus bawa media, kenapa masukkan ke saluran-saluran misalnya katakanlah YouTube lah, TikTok lah atau apalah begitu kan. Itu kan sebenarnya kan alasan dia itu bukan jadi alasan. Mau dia buat TikTok kah, mau taktik kah, mau YouTube kah, mau yahtap kah, dia bukan itu intinya itu dia bisa mengimplementasikan pekerjaan itu sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat. Itu yang perlu, bukan masalah TikTok apa itu sudah lain. Dia punya ceritanya itu seolah-olah kalau pakai TikTok itu nggak benar kinerjanya. Ya buat TikTok kamu kalau memang betul, memang ya begini cara dia bekerja. Tapi ya walaupun seperti inilah orang pintar dia. Maka YouTube ya dapat juga dari YouTube, dia punya penghasilan, dapat dari TikTok, dapat dari Instagram. Jadi apa salahnya? Di mana yang salah di sini? Dia bukan korupsi kok, dia bukan uang negara kok. Jadi apa yang salah? Nggak usah lah cari-cari ini. Kalau memang kamu kalah daripada ataupun saingan kamu dalam sistem mengatur ataupun memimpin dalam satu daerah itu, bilang aja kalah gitu, menyerah saja, nggak usah bilang pojok-pojokan orang gara-gara itu. Jadi begitu teman-teman, seperti ini dia punya video. Hari ini saya ketemu orang miskin, tidak akan menyelesaikan masalah. Sekali-kali jangan lepas birokrasi feodal itu dengan jalan ke kampung yang tanpa beban. Tapi nggak usah pakai media. Media mas. Hari ini saya ketemu orang miskin, tidak akan menyelesaikan masalah. Lek kue gelem ya silahkan, nek aku banget. Nggak usah, ikhlas saja, jadi diri kita sendiri, rasa gaya. Halo guys. Setelah Gubernur Jawa Tengah itu mengatakan pendapatnya seperti itu dan mengatakan di depan podium, banyak daripada netizen ataupun masyarakat Indonesia yang menanggapi dia punya pernyataan seperti itu ya. Sebenarnya agak leceh begitu pernyataannya itu. Masa hanya seperti itu aja bisa seorang gubernur pemimpin satu provinsi itu hanya karena konten aja ya. Sepertinya itu yang diperdebatkan dia, yang dipermasalahkan dia. Kalau kita turun itu jangan ngonten gitu. Sebenarnya kan bukan masalah konten atau tidak. Masalahnya sekarang, benar nggak kinerja kamu sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat, kan begitu. Seperti ini teman-teman, bagaimana tanggapan daripada masyarakat tentang pernyataan daripada Gubernur Jawa Tengah ini? Pernyataan Gubernur Jawa Tengah dengan kapasitas beliau sebagai orang nomor 1 di Jawa Tengah sangat memalukan. Tapi anehnya pernyataannya disangkal oleh warganya sendiri.
Dari sekian banyak warganya yang menyangkal, saya hanya menampilkan sedikit aja. Kita lihat ya. Halo guys, hari ini saya ketemu orang miskin, tidak akan menyelesaikan masalah. Lek kowe gelem ya silahkan, nek aku ora aku banget. Sehingga saya pernah dengar Mbah Yai saya pada saat kampanye itu nyampaikan, Jawa Tengah itu jangan kamu pakai uang, pakai kekuasaan, pakai birokrasi. Sentuhlah tangannya masyarakat kita ini dengan senyuman dan rangkulan yang membuat mereka bersemangat untuk hidup. Itu sudah bahagia dia. Jadi kita jadi pejabat ojo gelang-geleng gila-gilu, pakai pengawalan tuh medun ke mobil dibukain, medun dikalungi bunga, acara diresmikan, disuyo-suyo. Sekali-kali jangan lepas birokrasi feodal itu dengan jalan ke kampung yang tanpa beban. Tapi nggak usah pakai media. Media mas. Hari ini saya ketemu orang miskin, tidak akan menyelesaikan masalah. Lek kowe gelem ya silahkan, nek aku ora aku banget. Nggak usah. Ikhlas saja, jadi diri kita sendiri. Nggak usah gaya. Halo guys. Kowe golek ceblok lara wis to. Normal aja. Begitu dikritik di medianya sibuk jawab. Akhirnya apa? Sikapnya diubah-ubah. Mangan teratur ngomong karena apa? Shooting. Apa enak urip ngono kuwi? Sehingga Anda akan tahu kemiskinan apa parameternya kesinian. Pemerintah pusat sudah menggariskan, Kemensos menggariskan semuanya, datanya ada BPS. Matur suwun Bu. Gubernur Jawa Tengah Sentil KDM balik dicontohkan ya. Hari ini ketemu orang miskin, gak akan menyelesaikan masalah. Orang aku banget, ikhlas jadi diri sendiri, gak usah gaya. Cek Gubernur Jawa Tengah ya. Sementara masyarakat Jawa Tengahnya di Blora viral, Pak Dedi jalannya rusak, pejabatnya masukin ke barak saja Pak Dedi. Terus di Cilacap kan ironis ya, gubernur ngaledek KDM, sementara masyarakatnya minta tolong ke KDM. Berarti kita percaya ke gubernur sorangan, berarti sudah nggak begitu percaya sama Bapak Pak Lutfi, masyarakatnya sampai bilang-bilang sama KDM. Ironis, Pak Lutfi kerja aja yang benar Pak Lutfi lah buat Jawa Tengah ya. Kan KDM juga nggak pernah nyentil Pak Lutfi, padahal Pak Lutfi ngeluarin dana hibah buat ormas gede-gedean. Di Jawa Barat aja dibenahin, di Jawa Tengah mah dana hibah malah gede-gedean ke ormas. KDM ngonten dibilangnya teh birokrasi feodal. Zaman feodal mah belum ada yang ngonten atau Pak Gubernur Jawa Tengah piye iki. Hari ini saya ketemu orang miskin, tidak akan menyelesaikan masalah. Lek kowe gelem ya silahkan, nek aku ora aku banget. Nggak usah. Ikhlas saja, jadi diri kita sendiri. Nggak usah gaya. Halo guys. Halo guys, ada yang tahu kerja Gubernur Jateng apa? Soalnya banyak yang menanyakan kerja gubernur yang katanya ikhlas bekerja untuk rakyat. Halo bos, kalau misalkan mau sundar-sindir ke yang lain, ya minimal kerjanya lebih bagus, lebih kelihatan, dan lebih dirasakan oleh masyarakatnya. Fakta di lapangan banyak warga ente yang tidak tahu kerja ente itu apa. Ahmad Luffy ya tidak tahu karena kerja saya tidak dikontenin, ngeles eta anjing. Menutupi kejelekan sendiri dengan menjelekan orang lain. No, Allah nggak suka ya Ahmad Lutfi. Hari ini saya ketemu orang miskin, tidak akan menyelesaikan masalah. Lek kowe gelem ya silahkan, nek aku ora aku banget. Nggak usah. Ikhlas saja, jadi diri kita sendiri. Nggak usah gaya. Halo guys. Halo guys.
Halo Bapak, izin ya, saya tadi clipper konten video Bapak 20 detik aja. Di situ Bapak bilang, ngapain ketemu orang miskin tapi nggak berbuat apa-apa. Saya setuju Bapak, ngapain ketemu orang miskin nggak berbuat apa-apa sebagai pejabat. Ya, saya setuju. Tapi Pak, kalau boleh saya sampaikan, Pak, ada gunanya juga Pak pejabat bertemu dengan rakyat miskin. Kenapa? Berarti kalau misalkan nanti Bapak ketemu rakyat yang miskin, Bapak jadi sadar, ternyata warga saya masih ada yang miskin ya. Dan tahu nggak Pak, ketika Bapak ketemu orang miskin, itu bisa menumbuhkan empati dan kesadaran sosial. Terutama kesadaran bahwa Bapak sebagai pemimpin itu harus berjuang lebih hebat bagaimana caranya mengangkat kemiskinan rakyatnya. Terus yang kedua, Bapak bilang, ikhlas aja, jadi diri sendiri. Yes, itu juga saya setuju Pak. Memang Pak, sebagai pejabat itu Bapak harus kerja ikhlas lillahi ta'ala ya, oke? Dan harus jadi diri sendiri. Salah satunya adalah gak boleh Pak banding-bandingin diri Bapak dengan pejabat yang lain yang kata Bapak suka halo guys. Maksud Bapak itu gubernur Jawa Barat ya? Gubernurnya saya loh Pak. Kang Deddy Mulyadi itu gubernur Jawa Barat, gubernurnya saya. Memang dia suka gitu. Selamat pagi, wilujeng enjing. Nah, ya, jadi Bapak kalau misalkan bilang harus jadi diri sendiri, Bapak jangan banding-bandingin dengan gubernur Jawa Barat. Ngapain? Jadi diri sendiri, Pak. Ya, gitu ya. Lagian Bapak hari gini gak mau pakai media sosial. Gimana caranya rakyat tahu kerjaan pejabatnya? Gimana cara rakyatnya paham visi dan misi pemimpinnya? Ya. Emang bener ya Pak ya, kerjaan paling mudah itu cuma satu, nyindirin orang, ngata-ngatain orang, nge-cosplayin orang gitu kan, mengejek orang. Itu tuh paling mudah banget Pak. Ya, tanpa harus ada gelar S1, S2 apa itu di belakang nama kita, itu paling mudah banget. Ya, kerjaan paling gampang, paling mudah itu Pak, beneran. Lucu aja gitu, ada seorang pejabat di sela-sela rapatnya kok menyelipkan sindiran-sindiran untuk pejabat lain. Begitu. Ngapa Pak? Orang mah ya kalau emang mau memberikan contoh tuh kagak usah gitu loh ngomongin orang, nyindirin orang. Lu tahu kagak sih Pak hukumnya ngegibah tuh seperti apa? Tahu kagak? Dan kagak pantas juga di sela-sela rapat kayak begitu lu nyindirin orang. Ya nge-cosplayin terkait konten apa gitu kan, segala ngomong katanya berubah kepribadiannya. Emang enak hidup kayak begitu? Enak Pak, banyak duit, bisa ngebantu masyarakat susah. Enak. Jangan nyampe Bapak ngomong-ngomong kayak begitu kayak gubernur sebelah. No, saya tidak suka ngontenin ini lah, ujung-ujungnya mah apa yang dia kerjain dia kontenin juga, dia up di media sosial juga. Jangan nyampe Bapak ntar ngejilat ludah sendiri Pak, ngata-ngatain orang kayak begitu. Tahu-tahu Bapak sendiri ntar secara tidak langsung bikin video di up di media sosial, itu juga termasuk konten Pak ya. Udahlah ya Pak ya, jadi manusia mah kagak usah sok munafik amat begitu kan ya. Mau nggak mau sekarang itu dunia itu udah di era digitalisasi, udah ada di dunia media sosial. Jangankan pejabat kayak begitu, emak rumah tangga aja curhat ini itu udah di media sosial. Apalagi ini sekelas pejabat, dia meng-up di media sosial karena apa? Karena ingin adanya ketransparansian dan agar rakyat yang lain juga melihat bahwa masih banyak rakyat-rakyat yang kehidupannya di bawah kita, agar pejabat-pejabat lain juga bisa melihat masih banyak rakyat-rakyat yang kategorinya itu memang benar-benar susah, kurang mampu gitu, biar melek gitu kan. Kecuali kalau yang pejabat yang ingin tutup mata melulu tuh kagak mau ngelihat tentang kondisi rakyatnya ya kayak begini. Udah dikit-dikit di gubernur konten, dikit-dikit apa-apa dikontenin ya kayak begitu, karena kalian itu secara tidak langsung ingin menutup mata tentang mereka-mereka orang-orang kalangan susah di bawah.
Begitu, makanya kagak suka kalau sekalinya ada pejabat yang meng-up terkait orang-orang yang kalangan-kalangan susah di bawah tersebut dengan alasan dibungkus rapi, hanya bisanya konten, tidak menyelesaikan masalah dengan konten tersebut. Tapi setidaknya dari konten-kontennya tersebut ada beberapa permasalahan yang bisa diatasi. Ya, udahlah Pak. Perasaan gubernur yang suka ngonten juga nggak pernah tuh nyindir-nyindir Bapak, tapi kenapa kok Bapak nyindir-nyindir gubernur itu ya? Apa? Perasaan yang biasa kalian sebut gubernur konten itu nggak pernah loh nyenggol-nyenggol gubernur-gubernur lain, termasuk Bapak ya. Udah gitu Bapak juga ngomong, giliran ada katanya netizen yang mengkritik atau apa di medianya, dia langsung tegas menjawab. Wajar lah, ya harus begitu ya. Jangan jadi pemerintah itu sekalinya ada netizen mengkritik atau ada masyarakatnya berkomentar, cuma bisanya diam, tutup mulut, tutup rapet tuh kaca-kaca mobil biar kagak kelihatan sama masyarakatnya. Justru harus kayak begitu, langsung jawab. Kalau memang tidak sesuai, ya kita klarifikasi, kasih tindakan tegas. Kalau memang sesuai, ya udah kita dengarkan. Begitu, kita